Jika Anda melihat pupuk seperti ini, pupuk MKP atau pupuk monokalium fosfat yang sering Anda gunakan, tentu saja Anda akan menjumpai kandungan unsur di dalamnya ada dua, yaitu fosfor dan kalium. Fosfor di situ 52%, besar. Kalium di situ 34%, juga besar. Tetapi tahukah Anda, unsur di situ terbalik? Anda akan terkejut, kok bisa terbalik? Apakah pabrik cetaknya salah? Tulisnya salah? Tidak. Pabrik cetaknya sudah benar. Fosfornya 52%, kaliumnya 34%. Tetapi kalau kita mau kaji lebih dalam, yang besar bukan fosfor. Tetapi yang besar adalah kalium. Seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini aneh kan. P 52%, K 34%. Tetapi kalau mau dihitung, ini K-nya lebih besar daripada P. Berapa persen jadinya? Sebenarnya P-nya bukan 52% itu. P-nya 22,88%. 22,88% dan K-nya 28,22%. Lebih besar mana? 22% sama 28%. Ya tentu saja lebih besar 28%. Maka K-nya lebih besar. Lalu kalau misalnya K-nya lebih besar 28% dan P-nya lebih kecil 22%, kenapa dalam pupuk MKP ini ditulis P lebih besar dari K? 52% fosfor dan 34% kalium. Nah, jadi gini. Persentase yang ada dalam pupuk itu bukan unsur yang terdapat pada pupuk itu, ya, tetapi berat massa jenisnya. Seperti itu ya. Misalnya pupuk MKP ditulis di situ fosfor 52%, bukan dia mengandung fosfor 52%. Tetapi berat fosfor di situ 520 gram di dalam kemasan 1 kilo, ya. Tetapi kalau unsur P murninya bukan 50%. Tetapi unsur P murninya adalah 22,88%, seperti yang saya bilang tadi, kecil, lebih kecil dari K. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu kasih MKP ini ke tanaman, maka tanaman akan mendapatkan unsur hara fosfor dan juga unsur hara kalium. Tetapi tanaman tidak memakan fosfor dalam bentuk mentah. Tanaman mengkonsumsi unsur hara dalam bentuk ion. Nah, sekarang fosfor 52% ini kita harus hitung. Nanti yang dimakan atau yang sifatnya ionik itu berapa persen. Kemudian kalium yang ditulis itu 34% itu, yang nanti dimakan oleh tanaman atau menjadi ion kalium berapa persen. Seperti yang saya bilang tadi, 22,88% dan 28,22%. Nah, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya gampang. Sekarang gini, tinggal kita lihat saja rasio massa atom. Rasio massa atom dari fosfor itu berapa? Rasio massa atom dari fosfor itu 0,44. Itu rasio fosfor, massa atomnya. Berarti kalau di MKP ini ditulis 52%, ya tinggal kita kali saja. 52% P2O5, ya. P2O5 itu apa? P2O5 itu artinya unsur hara dalam bentuk oksida. Ya, P2O5 itu unsur hara dalam bentuk oksida. Dan tanaman tidak makan unsur hara dalam bentuk oksida. Oke? Tanaman memakan unsur hara fosfor bukan dalam bentuk P2O5, tetapi H2PO4- atau ion fosfat. Nah, H2PO4- atau ion fosfat yang nanti mau dimakan tanaman ini, yang mau kita hitung lewat perhitungan rasio massa atom 0,44 ini. Ya, sekarang tinggal kita jumlahkan saja. 52%, ya, 52/100 dikali massa atom dari rasio massa atom dari fosfor berapa? 0,44. Hasilnya adalah 22,88%. Jadi di dalam pupuk MKP 1 kilo ini atau 100 kilo satu karung itu ditulis 52% fosfor yang nanti dimakan tanaman atau ion fosfat atau fosfat murninya atau H2PO4- hanya 22,88%. Itu yang nanti dimakan dari total fosfor secara garis besar, fosfor secara keseluruhan 52%. Jadi 52% itu bukan fosfat murni yang nanti dimakan tanaman. Dari 52% itu akan tersisa 22,88% saja ion fosfat yang nanti dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi kalau Bapak Ibu kasih pupuk ini ke tanaman, bukan dia makan 52%, tetapi yang dia makan hanya 22,88%. Itulah ion fosfat. Oke ya, catat. Yang kedua, kita tinjau kalium. Kok kalium kecil sekali Pak, cuma 34%. Sekarang kita hitung rasio massa atomnya. Rasio massa atom dari kalium atau K2O, itu bentuk oksida ya. Bagaimana kita bisa tahu dari 34% kalium oksida yang ada di sini? Untuk kita bisa tahu berapa K+, ion K+ atau K murninya, ya, yang nanti dimakan oleh tanaman. Maka kita tinggal pakai rasio massa atom kalium 0,83. Nah, tinggal kita kali saja. Di MKP ini kaliumnya 34%, dikali dengan rasio massa atom kalium 0,83. Hasilnya berapa? Hasilnya 28,22%. Jadi dari 34% ini kalium, K2O, ion kalium yang terdapat atau K+ yang terdapat dalam pupuk ini adalah 28,22%. Nah, sekarang Bapak bisa lihat kan? Kalau dia dalam bentuk oksida, ya, kalau dalam bentuk oksida, fosfor lebih tinggi, 50%. Kalium cuma 34%. Terkesan seperti fosfor lebih tinggi unsurnya daripada kalium kan? Tetapi kalau kita mau hitung murni nanti yang dimakan oleh tanaman, yang tanaman lihat, kalium lebih tinggi, 28,22%. Sedangkan fosfor cuma 22,88%. Jadi sebenarnya pupuk ini tinggi kalium.
Ya, seperti itu. Tetapi, saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya, 1 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat, di channel yang lama, sisi lain tumbuhan itu. Di situ saya bilang, pupuk ini bisa untuk generatif, tetapi harus ditambah dengan KNO3 putih kan, PN Patani, yang Pril itu. Ya, kita harus tambah dengan itu. Dia punya berapa? 13% nitrat dan juga 46% kalium. Mesti ditambah dengan PN Patani atau KNO3 putih. Supaya apa? Supaya kaliumnya tambah besar. Seperti itu ya untuk generatif. Kalau misalnya pakai tunggal saja Pak, MKP ini, pakai tunggal saja ya bisa untuk pembuahan. Tetapi Bapak Ibu harus catat bahwa 22 dan 22,88 untuk P dan 28,22 itu kecil, jaraknya sedikit sekali. Ya, memang kalium lebih tinggi di pupuk MKP ini. Tetapi 28 dan 22 itu bedanya cuma 6%. Bisa lah, tetapi untuk maksimal tidak akan bisa ya. Karena kita butuh jarak antara fosfor dan kalium kalau bisa 2 kali lipat. Seperti itu ya. Nah, jadi itu informasi yang harus Bapak Ibu ketahui. Jadi jangan dilihat dari persennya saja. Oh, kelihatan fosfornya tinggi. Oh, kelihatan kaliumnya lebih kecil dari fosfor. Ternyata tidak. Ya. Kalau kita mau telaah dari segi ilmiah, maka kalium di sini nilainya lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita mau tulis di situ pupuk MKP ini, kalau saya mau tulis detailnya biar Bapak Ibu mudah bacanya. MKP mengandung fosfor atau P 52% P2O5 dan mengandung kalium 34% K2O. Dalam kurung 28,22% K+, dan fosfor dalam kurung 22,88% PH2PO4- atau ion fosfat. Jadi dalam bentuk ion dia lebih kecil dari kalium, tetapi dalam bentuk oksida dia lebih besar. Seperti itu ya. Nah, jadi yang Bapak Ibu lihat fosfor lebih tinggi dari kalium 52 dan 34. Tapi yang tanaman lihat dan tanaman makan, kalium lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu saja informasi yang bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama dan sudah mendapatkan referensi lebih banyak lagi, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.